Tahun berganti tahun, abad berganti abad, candi-candi ini masih tetap tegak berdiri. Di mata para penghikmat sejarah dan kebudayaan Jawa, candi-candi ini tak hanya menjadi pembawa kabar dari masa lalu tentang warisan peradaban yang tinggi. Candi-candi ini juga merupakan jejak pengetahuan tentang Jawa, baik yang terlihat maupun yang tak terlihat. Semua itu terangkum dalam sejarah cipta, karsa, rasa masyarakat Jawa. Segenap pencapaian kebudayaan dan kesusastraan Jawa tidak diraih begitu saja dalam waktu yang singkat. Prosesnya dapat dilacak hingga Majapahit, bahkan era sebelumnya. Dalam titian waktu, Mataram merupakan puncak dari kejayaan kebudayaan dan kesusastraan Jawa. Jawa pernah mengalami masa yang bisa dibilang mulai dari zaman Majapahit. Nah itu kemudian ada krisis dan kemudian akhirnya berdiri Mataram. Nah sejak itu Mataram lebih mulai ke dalam. Nah waktu itulah mulai sebenarnya dugaan saya dan pikiran saya proses pemurnian peningkatan untuk kebudayaan Jawa. Nah itulah apa yang dikatakan mulai periode yang disebut oleh orang asing the Byzantine period of the Japanese history. Jadi zaman Bizantium dari sejarah Jawa ketika Jawa lebih sibuk memperhalus kebudayaannya. Nah sejak itulah baru mulai sebenarnya bahasa Jawa bertingkat-tingkat itu. Dulu bahasa Jawa satu saja. Penghalusan kebudayaan pada zaman Mataram berdampak pula pada aspek ekonomi. Orang-orang Jawa yang sebelumnya banyak menjadi nelayan dan pedagang, kini beralih menjadi petani. Disinilah dimulai era Jawa yang agraris. Salah satu indikator perubahan zaman itu nampak pada Pranoto Mongso. Bentuk formal penanggalan Jawa ini mulai diperkenalkan sejak akhir abad ke-17. Kalender ini merupakan panduan bagi para petani dalam mengerjakan sesuatu agar tak mengalami kerugian. Dari sinilah waktu waluku atau membajak sawah ditentukan. Akan tetapi, penanda bagi para petani dalam Pranoto Mongso tidak sepenuhnya dapat berjalan ketika diberlakukannya kultur stelsel atau tanam paksa yang sangat menyengsarakan petani karena sistem pemerintahan kolonial yang sangat buruk. Pemerintah kolonial menekan petani dengan memaksa menanam hasil komoditas yang seluruhnya harus disetorkan kepada pemerintah. Ditambah dengan para pejabat lokal yang haus akan harta dengan menjilat penguasa, menyebabkan rakyat miskin menderita kelaparan yang menjurus pada meningkatnya angka kematian. Setelah Mataram pecah dari Surakarta dan Jogja, dan Surakarta malah pecah dengan Mangkunegara, dan kemudian 19 terakhir Jogja juga dipotong dengan Paku Alaman itu Jawa mungkin lihat ke dalam. Dan lagi juga Jawa yang berkeliaran sudah tidak ada lagi. Dulu waktu perang Diponegoro itu sebagian besar mungkin Diponegoro itu orang berkeliaran keliling itu. Ikut. Kemudian setelah Belanda berkuasa, Jawa itu kan dikenakan kultur stelsel harus menetap. Memang pada pertengahan abad ke-19 terjadi perang yang begitu banyak ya, tidak hanya di Jawa, di Sumatera Barat ada perang Patri, di Jawa Tengah, di Jawa lah itu ada perang Diponegoro, dan juga ada gejolak yang luar biasa di Belanda juga ya, di dalam negeri, sehingga hal tersebut ternyata menguras habis kekuatan ekonomi pemerintah Belanda itu.
Nah, untuk mengatasi itu semua, Belanda mempunyai satu program yaitu Kulturstelsel, yaitu sebetulnya semacam peraturan di bidang pertanian ya, dan kemudian bisa kita dipahami oleh beberapa ahli sebagai istilah tanam paksa. Memang Kulturstelsel itu diperuntukkan untuk mengembalikan kekuatan ekonomi Belanda yang pada saat Hindia Belanda yang pada saat itu memang betul-betul bankrupt, bangkrut mereka oleh karena kebutuhan-kebutuhan untuk mencukupi biaya perang mereka. Selama 19 di Jawa itu banyak sekali pemberontakan. Tidak hanya di Ponorogo, juga itu sudah perang itu. Ini pemberontakan desa. Itu sebagian besar dipimpin oleh para ulama desa. Jadi yang kira tidak hanya di Ponorogo itu perang besar, tapi sesudah itu masih hampir tiap tahun sampai akhir abad 19, sampai tahun 1900 masih ada satu di sana berontak-berontak. Nah, untuk mengatasi itu, untuk mengatasi adanya konflik-konflik dan memperkecil adanya perang terbuka antara pemerintah kolonial Belanda dengan para pribumi Jawa, maka dibentuklah satu lembaga yang dinamakan Het Instituut voor de Javaanse-taal itu, sebagai lembaga yang bertujuan untuk mengurangi konflik. Yang kedua, memberikan bekal kepada para administrasi pada pegawai Belanda yang bekerja di Jawa. Nah, pemahaman dengan terhadap kebudayaan lokal yang baik itu diharapkan mampu mengurangi konflik. Itu sebenarnya tujuan awal daripada lembaga itu. Het Instituut voor de Javaanse-taal te Surakarta yang didirikan di Surakarta pada 1832 oleh Johan Frederik Carl Greica adalah sebuah lembaga kebudayaan yang mempelajari sastra dan kebudayaan Jawa. Disinilah Javanologi untuk pertama kali muncul. Secara terminologis, Javanologi itu kan disusun dari dua kata. Java merujuk di situ batasan budaya, juga bukan batasan administratif ya, tapi batas budaya, dan logos itu pengetahuan. Jadi Javanologi adalah set pengetahuan dan keterampilan tentang kebudayaan Jawa. Itu arti Javanologi. Di dalam Het Instituut voor de Javaanse-taal itu bidang-bidang yang dipelajari di sana adalah bidang sastra, bidang bahasa, bidang kebudayaan, wayang, bahkan wajib itu mengetahui yang notabene semua itu menjadi butir-butir yang paling menonjol dalam kebudayaan Jawa, falsafah Jawa, dia harus tahu. Mempelajari bahasa, entah kaitannya dengan pemerintahan ataupun juga dengan nanti kaitannya dengan sastra, tapi mempelajari bahasa daerah kalah jajan itu sangat penting. Karena itulah pemerintah Belanda juga mendirikan semacam lembaga pendidikan bagi para pegawai untuk mempelajari bahasa. Nah, itu kenapa dilakukan? Di antaranya adalah bahwa apabila bahasa itu dikuasai, otomatis nanti karya-karya sastra ataupun buah-buah pikiran yang ditulis oleh orang jajan itu diketahui, maka akan mudah untuk menguasai daerah jajahan. Jadi ada maksud seperti itu. Di tengah meningkatnya popularitas Javanologi kala itu, seorang pujangga bernama Ronggo Warsito kerap menjadi rujukan para Javanolog karena pemahamannya dianggap mendalam terhadap kebudayaan dan kesusastraan Jawa, khususnya Jawa kuno. Ronggo Warsito itu adalah pujangga yang luar biasa, dan beliau ini di dalam mencipta karya ini meliputi 12 bidang ya. Ada bidang kesastraan, ada bidang pendidikan, ada bidang pengetahuan bahasa, ada bidang filsafat, ada bidang pedalangan, pengetahuan alam, bidang seni suara, babat, ramalan atau jonggo itu hanya 2, Jokolodang dan Jolbelio. Kemudian silsilah dan perkamusan. Jadi ada 12 bidang. Nah, yang paling banyak itu kesastraan itu 24 judul. Ronggo Warsito adalah seorang tokoh munculnya sastra Jawa baru jenis keguritan. Karena sebelumnya bisa dikatakan ada karya sastra itu hanya puisi dan
prosa. Puisi adalah tembang, prosa adalah gancaran. Gancaran adalah prosa. Sedangkan yang kategorinya itu geguritan adalah puisi tetapi bukan tembang, itu belum ada. Yakni di dalam Serat Joko Lodang yang itu dikategorikan tembang bukan, tetapi dikategorikan prosa bukan. Dan secara kebetulan di dalam satu bait tulisan awal dari Serat Joko Lodang itu juga ada sandiasmonya. Kalau dibaca dari atas ke bawah, suku kata yang pertama akan berbunyi Ronggo Warsito Boso Kadaton, sedangkan yang suku kata terakhir setiap baris bila dibaca dari atas ke bawah akan berbunyi Boso Kadaton Ronggo Warsito. Memahami Jawa kuno memiliki arti penting bagi Javanolog. Dengan memahaminya, maka akan mendatangkan keuntungan, ketenaran, dan kehormatan. Namun, tidak demikian bagi pujangga seperti Ronggo Warsito yang hampir tidak mendapatkan apapun sebagai informan bagi Javanolog atau pemerintah kolonial. Zaman dulu kan segalanya kan sensitif ya, apa-apa saja mungkin bisa dilaporkan ke Belanda, sehingga kan Belanda kan sangat berkuasa atas Sunan, dan Sunan mungkin juga ada pikir-pikir kalau ada warganya atau penggawa keraton itu yang menentang pada Belanda. Makanya ya salah satu cara di dalam mengungkapkan hal seperti itu dengan cara simbolis. Kalau terang-terangan jelas nggak mungkin seperti ini. Dia menulis tentang misalkan saja di dalam Serat Kolotido misalkan saja. Isi awalnya memang hanya berlaku, dia mengkritisi keadaan kondisi kerajaan. Mangkyo derajating praja kawuryan wasunyaruri, rurah pangrahing ukara karana tanpa palupi. Hatilar silastuti sujana sarjana kelu kalulun kala tidha. Tidem tandaning dumadi hardayeng rat tining karoban rubedo. Ini adalah sebetulnya awal dari si Ronggo Warsito, jelas mengkritisi kondisi kerajaan saat itu. Punya raja, rajanya itu juga sekti, rajanya juga punya kewibawaan, pegawai-pegawainya baik. Tetapi kondisi saat itu tidak menyelesaikan masalah, huru-hara dan sebagainya. Sebagai pujangga Keraton Surakarta, Ronggo Warsito memelihara hubungan baik dengan para Javanolog. Salah satunya adalah Carl Friedrich Winter. Sebegitu datang di Jawa ini dan ketemu si Ronggo Warsito, ternyata dia adalah seorang sastrawan, dia seorang yang cinta atas budaya Jawa, dalam hal ini sastra. Nah, karena dia itu juga sesama orang sastrawan, dia ingin menulis tentang sastra Jawa, merasa dirinya itu juga sudah barang tentu tidak sepaham seperti orang Jawa, melihat seorang Ronggo Warsito itu pujangga keraton yang juga sebetulnya sudah memasyarakat, artinya orang luar pun bisa dekat dengan Ronggo Warsito, dia berguru, berteman, lalu sebagai seorang sahabat yang sama-sama menggeluti tentang budaya Jawa, dalam hal ini adalah sastra Jawa. Kalau kita lihat kronologinya, sebetulnya hubungan mereka itu pasca Yavanologi itu sudah berpindah ke Delft dan kemudian ke Leiden ya. Jadi sebetulnya itu keterkaitan mereka itu sebenarnya tidak secara lembaga. Gitu, tidak bahwa C.F. Winter memiliki keterkaitan dengan Java Institute, Institute for the Javan Study, iya, gitu. Tetapi untuk di Jawa ini memang mereka memang bekerja sama dan membuat satu kesepakatan bekerja untuk menghasilkan beberapa karya sastra. Misalnya Kamus Jawa Kawi, kemudian Serat Aji Soko dan seterusnya, itu kan karya-karya mereka. Ada beberapa surat yang secara kebetulan kami ada data yang menunjukkan komunikasi antara Winter bertanya tentang sastra kepada si Ronggo Warsito, dan oleh Ronggo Warsito pun juga ada bukti menjawab atas pertanyaan-pertanyaan si
Winter tadi. Di luar menjawab atas pertanyaan yang tadi datangnya dari Winter, itu juga disertai dengan kepentingan-kepentingan secara kebutuhan ekonomi bagi Ronggowarsito. Ada permintaan dari Ronggowarsito pinjam uang, istilahnya ngijon terlebih dahulu, ya, oleh karena kepentingan kekurangan secara ekonomis atau keluarganya ada yang sedang sakit, itu nanti mengajukan pinjam uang ke Winter, dan nanti cara mengembalikannya akan diperhitungkan dengan pekerjaan yang dilakukan oleh Ronggowarsito atas permintaan dari Winter. Namun memang saya juga bisa menyampaikan pada akhirnya mereka ada kerenggangan itu kan. Ada banyak hal yang terkait dengan aspek politis ya. Aspek politis, mungkin situasi politis di Belanda pada waktu itu, dan beberapa hal yang memang sejak awal tidak diminati oleh Ronggowarsito. Dalam esainya yang legendaris, Javanology and the Age of Ronggowarsito, Kenji Tsuchiya menulis bahwa pujangga memainkan peran ganda ketika Javanologi Barat masuk. Di satu sisi sebagai sumber informasi bagi para Javanolog Eropa, sementara di sisi lain tetap sebagai orang yang memiliki pengetahuan esoteris mendalam, di mana pengalaman kebatinan Jawa menjadi sumber utamanya. Hal ini kerap dibaca sebagian kalangan sebagai suatu bentuk kontestasi paradigma. Walaupun materi kajiannya sama, tetapi paradigmanya berbeda, ia akan menghasilkan suatu analisa yang bisa berbeda. Dalam hal ini, paradigma orang-orang Jawa memiliki perbedaan dengan paradigma orang-orang Belanda. Kalau kita bicara paradigma, sebetulnya ada worldview di situ. Kemudian juga ada traditions, ada assumption. Nah, titik potong antara worldview, tradition, dan assumption, inilah paradigma ilmu Jawa. Kita mengetahui bahwa sebenarnya background Ronggowarsito itu adalah budaya Jawa yang begitu organismik. Nah, sementara Winter, walaupun dia seorang turunan, seorang Indo, tetapi dia tetap darah-darah yang barat, pemikiran yang mekanistik itu cukup kuat. Sehingga kadang-kadang antara organismik dan mekanistik ini kadang-kadang terdapat perbenturan gitu. Saya melihatnya seperti itu. Desa Palar, Kecamatan Trucuk, Klaten menjadi tempat persemayaman terakhir Ronggowarsito. Semasa hidupnya, ia sering mengunjungi desa ini yang menjadi tempat sanak familinya berada. Tidak hanya Ronggowarsito, makam C.F. Winter juga berada di sini. Setelah pada 1984 makamnya dipindahkan dari kompleks pemakaman Belanda di Jebres, Surakarta atas izin Presiden Soeharto. Pada hari-hari tertentu, makam Ronggowarsito banyak dikunjungi para peziarah. Daya tarik Ronggowarsito sebagai pujangga besar memang tidak hanya terdapat semasa ia hidup. Bahkan hingga hari ini, setelah sekian lama ia wafat, pesona itu tak memudar. Dan pasca wafatnya Ronggowarsito, masih tersimpan begitu banyak arsip tentang Jawa, salah satunya sastra di negeri Belanda. Arsip-arsip ini yang sebagian besar berisi tulisan-tulisan Jawa membuktikan peradaban Jawa yang tinggi. Namun sayangnya justru tidak dipelajari dan dimiliki oleh orang-orang Jawa itu sendiri. Sejak 1842, Javanologi sebagai lembaga sudah tidak lagi berada di Jawa. Namun, secara individu, para Javanolog masih aktif dalam melakukan penelitian dan pengkajian. Salah satunya adalah Pisho. Karya terbesarnya berjudul Java in the 14th Century yang terbit sebanyak 5 jilid. Karena kedalaman kajiannya, ia dikagumi oleh para pemikir Jawa. Satu di antaranya adalah Profesor Sudarsono. Pada waktu itu saya diutus ke negeri Belanda untuk kerjasama antara Indonesia dengan Belanda. Lalu kemudian ketemu Dr. Pisho, itu gambarnya Dr. Pisho. Lalu kemudian saya senang sekali saya mendengar saudara Sudarsono menggantikan saya. Wah, saya juga bangga sekali dianggap menggantikan dia. Karena Dr. Pisho itu luar biasa pinternya.
nulis kamus bahasa Jawa, orang Belanda. Lalu menulis kebudayaan rakyat, lalu menulis, pokoknya banyak sekali tulisannya. Ya, lalu saya pulang, wah, rasanya lega sekali bisa ketemu orang yang paling saya kagumi itu, Dr. Pisio itu. Tahun 2011, di Universitas Negeri 11 Maret Surakarta, berdiri pula Institut Javanologi yang berada di bawah naungan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat. Institut Javanologi ini bergerak di bidang kajian budaya, bahasa, dan sastra Jawa. Akan tetapi, walaupun bernama Javanologi, namun orientasinya sangat berbeda dengan Javanologi yang dibuat di Belanda dan di Yogyakarta. Pada era Belanda, tujuannya sudah saya sampaikan tadi adalah memberikan bekal pengetahuan kepada para pegawai-pegawai Belanda, orang-orang Eropa untuk masuk ke Jawa. Nah, tetapi pada masa kemerdekaan, pasca kemerdekaan, Javanologi memang untuk menghimpun ilmu-ilmu local wisdom, ya, yang begitu banyak tersebar dan tercerai, itu mau dihimpun. Nah, sekarang di era kami itu Institut Javanologi tidak hanya menghimpun, yang sudah dihimpun itu dicoba untuk ada hilirisasi temuan-temuan pada saat itu. Misalnya begini, di dalam Centini bab 3 itu disebutkan bahwa seorang tokoh di situ dia menderita penyakit kelamin yang sudah tidak bisa disembuhkan, dan pada saat itu muncul tokoh lain, tokoh yang memberi obat. Kalau kamu pengen sembuh, maka kamu harus menyenggamai sapi betina yang sedang hamil. Kami yang membaca itu tentu tidak akan menyarankan seorang untuk itu kan. Nah, kita melihat sebenarnya ada apa di dalam sapi muda yang sedang hamil itu. Kami sudah mencoba membuat satu seminar dengan asosiasi dokter-dokter seksologi, dan mencoba untuk siapa tahu ini menjadi satu solusi penyakit-penyakit yang sekarang ini, AIDS misalnya. Jadi ini era kami ini sekarang adalah mencoba untuk membuat pembuktian, research dari beberapa temuan yang sudah dihasilkan pada saat itu. Javanologi yang dibuat di Belanda hingga didirikan oleh Universitas Negeri 11 Maret Surakarta hari ini memiliki peranannya masing-masing yang tidak bisa begitu saja diabaikan. Javanologi telah menghidupkan semangat masyarakat Jawa untuk ikut ambil bagian dalam membuat dunia yang lebih baik. Pemahaman antara ilmu dan ngilmu itu memang berbeda. Ilmu bisa diekstrakan, tetapi ngilmu itu bagaimana aplikasi, bagaimana itu memiliki manfaat bagi dunia yang lebih cantik, yang lebih harmonis.